Olivier Giroud selalu mencetak gol, masih diremehkan dan tidak dihargai. Olivier Giroud selalu terbukti bisa mencetak gol-gol penting, entah di level klub atau saat membela timnas Prancis. Meski begitu, dia jarang disebut sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Giroud tetaplah juara dunia dan terbukti telah mencetak lebih dari 100 gol untuk Arsenal, pun mengoleksi 37 gol untuk Chelsea sekarang. Dia telah meraih sejumlah trofi mayor untuk klub dan negaranya. Sekarang Giroud sudah 34 tahun, tapi masih terbukti bisa mencetak gol. Hanya entah mengapa Frank Lampard jarang memberinya kesempatan, kualitas Giroud tak selalu dihargai. Giroud mendekati ujung karirnya, dan kini dia mengaku bisa terima bahwa sebagai striker, dia tidak bisa memuaskan semua orang. Dia sudah belajar menerima itu, pun menerima kritik yang berulang kali menyerangnya. Tidak peduli siapa Anda, semua orang pernah merasa tidak dihargai, kata Giroud kepada Stadium Astro. Lebih lanjut, Giroud merasa bahwa bagaimanapun dia sudah terbukti bisa mencetak gol untuk membantu tim. Angka tidak bisa berbohong, dia tetap terbukti mampu mencetak banyak gol. Mungkin terkadang saya diremehkan, tapi yang paling penting adalah torehan angkanya, gol dan sebagainya. Bagi seorang striker itulah yang paling penting, lanjut Giroud. Selama saya bisa bermain efisien untuk klub dan untuk Les Bleus, Prancis, dan membuat keluarga saya bangga, sisanya saya bisa terima, tandasnya. Ada perpecahan di tubuh Chelsea. Chelsea bagai jatuh tertimpa tangga. Lagi susah menang di Liga Inggris, kini muncul isu perpecahan di dalam timnya. Chelsea lagi kepayahan di Liga Inggris. Teranyar, The Blues dikalahkan Manchester City di Stamford Bridge, Senin 4 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat dengan skor 1-3. Dalam 5 laga terakhir, klub asal London itu begitu sulit meraup 3 poin. Mereka cuma menang sekali, seri sekali, dan kalah 3 kali. Hasilnya, posisi Chelsea di klasemen Liga Inggris sementara terus melorot. Sementara ini, Thiago Silva dan kawan-kawan bercokol di peringkat ke-9 dengan 26 poin dari 17 laga. Beda 7 poin dari Liverpool di posisi puncak. Dilansir dari Mirror, ada banyak faktor yang menyebabkan Chelsea kurang begitu menggigit. Lini pertahanan masih jadi PR besar, sebab pemain-pemain barunya seperti Thiago Silva, Ben Chilwell, dan kiper Edouard Mendy masih naik turun performanya. Pemain-pemain baru Chelsea lainnya seperti Timo Werner, Kai Havertz, dan Hakim Ziyech sempat bagus tapi kembali menurun. Dua nama pertama juga lagi mandek, belum ada lagi gol-gol yang datang dari mereka. Kabar terbaru, terjadi perpecahan di tubuh Chelsea. Ada rasa tidak suka antar pemain. Disinyalir para pemain Chelsea yang merasa lebih fit dan tak perlu beradaptasi lagi tidak suka cuma duduk di bangku cadangan. Pemain-pemain baru yang diberi waktu lebih banyak pun masih belum bisa membuktikan diri. Malah beberapa pemain dikabarkan tidak menyukai strategi dari manajer Frank Lampard. Pihak klub sendiri turun dikabarkan siap melepas pemain demi perampungan skor dan melepas para pemain yang sudah tidak kerasan. Tidak dirinci pasti siapa-siapa saja pemain Chelsea yang panas. Namun tentu hasil di lapangan sudah cukup jadi bukti kalau ada masalah di internal tim. Meski begitu, Frank Lampard sendiri meredakan situasi. Dia mengaku masih terus mempercayai timnya dan seolah menepis rumor perpecahan. 5 kandidat suksesor Frank Lampard, siapa yang paling pas untuk Chelsea? Ada sebuah kabar kurang sedap datang dari Chelsea. Raksasa Premier League itu dilaporkan bakal melakukan pergantian manajer dalam waktu dekat. Ya, manajer mereka saat ini Frank Lampard terancam harus purna tugas lebih awal. Padahal ia baru 1,5 musim menangani tim asal London Barat itu. Direksi dan manajemen Chelsea yang pada awalnya masih mendukung Lampard mulai kecewa dengan sang legenda. Berembus kabar bahwa sang manajer berpotensi dipecat dalam beberapa pekan ke depan. Sejauh ini sudah ada beberapa nama yang digosipkan akan mengisi jabatan itu. Massimiliano Allegri. Allegri dikenal sebagai salah satu manajer top dunia. Ia berhasil menghadirkan banyak trofi juara di 2 klub terdahulunya, AC Milan dan Juventus. Allegri sendiri sedang menganggur dan beberapa kali menyatakan ketertarikannya berkarir di Inggris. Manajemen Chelsea dilaporkan tertarik memperkerjakan pelatih berpengalaman itu. Thomas Tuchel.
Tuchel baru-baru ini dipecat oleh manajemen PSG dan posisinya digantikan oleh Mauricio Pochettino. Namun manajemen Chelsea disebut tertarik memperkerjakan sang manajer yang juga sudah teruji. Brendan Rodgers. Manajer Leicester City itu memang belum pernah memenangkan trofi di Inggris, namun ia meraih sejumlah trofi prestisius saat menangani Glasgow Celtic. Rodgers punya reputasi sebagai manajer dengan gaya bermain yang atraktif dan ia bisa menyulap tim yang tengah terpuruk menjadi penantang gelar yang serius seperti yang ia lakukan di Leicester City saat ini. Ralph Hasenhüttl, sama seperti Rodgers, Hasenhüttl memang belum punya koleksi trofi yang mentereng, namun hasil kerjanya di Southampton sungguh menakjubkan. Ia sukses menyulap The Saints yang musim lalu nyaris terdegradasi menjadi tim papan atas EPL musim ini. Bahkan di akhir pekan lalu, Hasenhüttl membawa Southampton menaklukkan sang juara bertahan Liverpool. Andriy Shevchenko. Shevchenko sendiri bukan sosok yang asing bagi Chelsea karena ia pernah menghabiskan beberapa tahun karirnya di Stamford Bridge. Roman Abramovich tertarik memperkerjakan Sheva setelah ia menunjukkan kiprah yang cukup apik saat menangani timnas Ukraina saat ini. Data dan statistik yang bicara, inikah pertanda Chelsea menuju tim mediocre? Chelsea di bawah kendali Frank Lampard sedang menjalani periode yang sulit. 7 laga terakhir di semua kompetisi, The Blues hanya mampu meraih 1 kemenangan. Performa Chelsea menurun drastis sejak Desember 2020. Padahal tim asal London Barat sempat menanjak pada periode Oktober dan November, di mana mereka tidak pernah kalah. Kini Chelsea mulai tercecer di klasemen Premier League. Posisi Frank Lampard pun disebut tidak lagi aman usai kekalahan dari Man City dengan skor 1-3 akhir pekan lalu. Apakah Chelsea racikan Lampard bisa disebut mediocre? Perbandingan poin. Chelsea kini telah memainkan 17 laga Premier League musim 2020-2021. Dari jumlah laga itu, The Blues baru mendapatkan 26 poin. Chelsea pun harus puas berada di posisi ke-8 klasemen sementara. Chelsea tidak membeli satupun pemain baru musim lalu, tetapi mampu tampil cukup bagus. Sedangkan pada musim ini, Frank Lampard mengeluarkan uang lebih dari 200 juta pounds untuk membeli pemain baru. Rapor buruk lawan tim besar. Frank Lampard punya pekerjaan yang sulit bagi Chelsea sebab timnya acap kali kesulitan saat melawan tim-tim papan atas. Bukan lagi Big Six, Chelsea kesulitan saat berjumpa tim 10 besar. Hanya menang lawan tim kecil. Chelsea mendapatkan sebagian besar poin mereka dalam tim yang posisinya di klasemen lebih rendah. The Blues selalu panen poin ketika berjumpa tim di posisi 10 atau lebih rendah di Premier League. Terburuk era Roman Abramovich. Frank Lampard hingga pekan ke-17 Premier League 2020-2021 berada di juru kunci rataan poin yang didapat manajer Chelsea pada era Roman Abramovich. Lampard hanya mendapat rata-rata 1,67 poin per laga.